Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo, seri yang ke-18. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Mbah Lenggono tampak memucat saat suara tanpa wujud untuk kedua kalinya terdengar keras dan menggema sekitaran halaman belakang rumah Mardani. Sama halnya dengan keadaan tiga orang yang tadinya membawakan gentong berisi air, terlihat mulai tegang menahan rasa takut, tapi tidak pada satu lelaki berkemeja badik pendek. Sosok yang mengaku bernama Munawar dan masih sedarah dengan Munaji nampak begitu tenang. Meski kini tempat itu begitu mencekam dengan kemunculan puluhan pocong yang menebar bau busuk menyengat. "Cepat, kalian tinggalkan tempat ini!" teriak Mbah Lenggono ditujukan pada tiga orang yang semakin ketakutan. Sedangkan Mbah Lenggono sendiri masih berdiri dengan kedua tangan mencengkeram pelan kepala Mardani dan Tini. Kepanikan mulai menjalari tempat itu saat pocong-pocong berwajah menyeramkan melayang mengarah ke tempat di mana Mardani dan Tini terduduk dengan tubuh basah kuyup. Namun belum sempat pocong-pocong itu berhasil mendekat, tiba-tiba makhluk-makhluk berbalut kain putih lusuh berwajah hitam itu menjerit bersautan dan menghilang bersamaan. Mbah Lenggono yang heran memalingkan wajahnya. Taulah ia ternyata Munawar yang sudah mengusir sosok pocong-pocong balak projo. Munawar melangkah mendekati tubuh Mardani dan Tini. Dari wajahnya yang dipenuhi buliran keringat tersirat satu senyum kelegaan. Namun ketika tangannya baru saja akan menyentuh tali-tali yang mengikat Mardani dan Tini, mendadak satu tangan menarik bahunya. "Jangan kamu kira ini sudah berakhir," ucap tegas Mbah Lenggono sambil menarik Munawar menjauh. "Apa maksudnya, Mbah?" seru Munawar dengan rasa jengkel. Tak ada sautan dari Mbah Lenggono. Matanya mengedar ke sekeliling halaman seperti tengah merasakan sesuatu. Sampai beberapa saat kemudian tangannya kembali menarik Munawar mundur. "Kamu lihat sekarang," terang Mbah Lenggono pada Munawar. Munawar yang masih diliputi rasa jengkel seketika tercekam. Melihat puluhan bola-bola api berterbangan membuat lingkaran di atas kepala Mardani dan Tini. Hawa panas begitu terasa tatkala bola-bola api membentur tanah jatuh ke situ. Diiringi dentuman-dentuman kecil mengawali munculnya sosok-sosok berkepala pelontos dengan dua tanduk sejengkal merah menyala. Seringan dari dua taring di sudut bibir mereka seakan memberi isyarat akan keganasan yang juga siap merobek apapun dengan kuku-kuku tajam dan panjang dari tangan-tangan mereka. "Makhluk apa ini, Mbah?" gumam Munawar yang sudah menciut nyalinya setelah melihat sosok-sosok bertubuh merah terus menyeringai. Mbah Lenggono terdiam mengacukan pertanyaan Munawar. Ia fokus dengan kemunculan sosok jurik di depannya yang siap menyerang. Tapi bukan itu yang membuat Mbah Lenggono beringsut mundur. Ada satu hawa pekat ia rasa selain dari puluhan roh sosok yang sudah mewujudkan diri di depannya.
Dan terbukti beberapa saat kemudian membuat wajahnya semakin menegang saat satu sosok yang sama dengan wujud lebih besar muncul bersama suara tawa yang keras. Suara tawa yang sebelumnya sudah terdengar, dan rupanya sosok inilah pemiliknya. Sencokolo, lirih suara Mbah Lenggono saat mengenali sosok yang baru muncul. Keringat mengucur deras dari pori-pori Mbah Lenggono dan Munawar, seakan aroma maut sangat dekat dirasakan oleh keduanya. Apalagi kini sosok Sencokolo mengeluarkan geraman marah sembari menatap dengan bola mata merah nyalang. Semua upaya telah Mbah Lenggono keluarkan untuk menghalau Sencokolo. Bahkan Munawar pun tak ketinggalan dengan mengeluarkan kemampuannya. Namun keduanya terlihat pasrah setelah tak ada satupun usaha mereka yang bisa membuat mundur sosok Sencokolo. Semua terdiam, terperanjat dengan suara hantaman keras yang mampu menghentikan langkah Sencokolo. Disusul dengan ringikan suara kuda, beserta kemunculan satu sosok wanita cantik memakai batik bercorak dengan sebuah mawar terselip di telinganya. Landung Jagar, jupuk sukmo rebut rokok. Suara berat dari sosok yang baru muncul dan berdiri menyisir rambutnya sendiri dengan jari-jari tangannya, seakan menjadi tameng kuat membuat sosok Sencokolo mengerang dan mundur. Namun naas untuk Mardani dan Tini, tubuh keduanya tiba-tiba saja terangkat melayang, berputar sejenak dan terlempar dengan posisi kepala terlebih dahulu jatuh menghantam tanah. Tak ada tetesan darah yang keluar, tak ada suara jeritan. Tapi lebih dari itu, mata keduanya melotot, mulut menganga dengan leher patah tanpa bernafas lagi. Dengan mata kepala sendiri Munawar menyaksikan kejadian tragis yang menimpa keponakannya. Tak kuasa menahan emosi. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu seirama dadanya yang naik turun tak beraturan, menandakan ia tengah menahan amarah. Munawar berniat menghampiri sosok wanita yang masih berdiri dengan senyum sinis, menatap dua tubuh tanpa nyawa terkapar dalam keadaan terikat. Tapi Mbah Lenggono yang membaca gelagat Munawar tak tinggal diam. Tangannya segera mencengkram kuat lengan Munawar sembari menggelengkan kepala sebagai isyarat. Mbah Lenggono tahu jika Munawar mengira bahwa kematian tragis Mardani dan Tini bukan karena sosok Sencokolo, melainkan oleh sosok perempuan yang tak lain adalah Ratu Pambayon. Jangan halangi aku, Mbah, seru Munawar berusaha melepaskan tangan Mbah Lenggono dari lengannya. Rasa kemeruh, lihat baik-baik, saut Mbah Lenggono menghardi. Munawar sedikit menuruti perkataan Mbah Lenggono. Matanya kemudian menatap kembali sosok Sencokolo yang kini sedang berhadapan dengan sang Ratu Pambayon. Wes tutuk balak projo, ngrengkoh sukmo loro iku, sakliyane dadi pelindungku wengi iki. Minggiro, entek urusanmu neng papan panggonan kene. Ucap Ratu Pambayon pada sosok Sencokolo dengan tenang. Suasana seketika hening, sepeninggalan sosok Sencokolo. Ratu Pambayon yang masih berdiri tenang sambil membelai rambutnya melirik ke samping kirinya, di mana satu sosok laki-laki yang telah memanggil kehadirannya melangkah pelan mendekati tempatnya. Satu permintaanku sudah selesai. Kutunggu tetalenmu secepat mungkin, ucap Ratu Pambayon pada sosok yang sudah berada di dekatnya. Baik Ratu, terima kasih telah menyelamatkan kami, saut sosok yang tak lain Sudiro sembari menjurah hormat. Sekelip mata kemudian sosok Ratu Pambayon menghilang, meninggalkan tempatnya seketika diliputi rasa duka dalam kengerian. Duka mendalam akan kematian Mardani dan Tini
yang meninggal dalam keadaan mengerikan akibat balak projo dari Suntoro. Meskipun kini Suntoro sendiri tak melihat hasil dari ritualnya yang bertujuan membalas dendam pada Munaji, tapi dengan meminta bantuan dari sosok ingonnya, Sencokolo, berimbas pada seluruh keturunan Munaji. Munawar kini menjadi satu-satunya kerabat dekat Munaji yang mau tak mau harus mengurus segalanya, termasuk anak satu-satunya Mardani dan Tini yang masih kecil. Ia terlihat menunduk pasrah dengan malapetaka yang sudah merenggut 4 nyawa keluarganya dalam rentan waktu berdekatan. Bawalah anak Mardani ke rumahmu. Tinggal dia satu-satunya keturunan Munaji. Kelak kamu bisa mendidiknya, ucap Mbah Lenggono memberi saran pada Munawar di sela-sela mengurus mayat Mardani dan Tini. Munawar yang mendengar ucapan Mbah Lenggono mengerutkan keningnya. Ada tanda tanya besar dalam dirinya, meskipun sebenarnya ia tahu akan keganasan balak projo bila sudah tertanam pada seseorang. Namun ia merasa jika ucapan Mbah Lenggono mengandung makna lebih. kenapa sosok perempuan tadi membiarkan Mardani dan Tini mati, Mbah? Kenapa tak mau menolong? Seru Munawar dengan emosi tertahan. Dewi Pambayun tak mungkin menyelamatkan Mardani dan Tini. Itu bukan tanggung jawabnya sebab mereka juga punya aturan, jawab Mbah Lenggono tegas. Beruntung dia mau menyelamatkan kita. Kamu tahu bagaimana keganasan balak projo, apalagi dengan adanya Sencokolo. Mustahil aku atau kamu mampu menyelamatkan, dan itu terbuktikan. Kembali Mbah Lenggono mempertegas penjelasannya. Kini, yang harus kamu lakukan adalah mengurus keturunan terakhir Munaji. Jangan sampai para jurik mengincarnya terus, meskipun tanpa Sencokolo. Tapi jangan anggap enteng dan meremehkan balak projo yang masih mengikat pada keturunan Munaji. Sekali lagi ucapan berupa penjelasan dan pesan dari Mbah Lenggono membuat Munawar hanya diam terpaku. Pagi harinya berita kematian Mardani dan Tini membuat geger masyarakat kampung itu dan wilayah sekitarnya. Satu tragedi yang menimpa satu keluarga dalam waktu berdekatan membuat ingatan ngeri pada benak orang-orang yang tahu kejadian dan mengenal keluarga Munaji. Sampai sekarang tragedi itu masih melekat pada ingatan orang-orang dan kerabat-kerabat Mardani dan Tini, terutama pada anaknya yang meskipun ia dengar dari cerita. Alunan merdunan lembut suara sinden yang khas tinggi melengking bersama iringan gamelan seirama dengan tetabuhan lainnya sangat membuai telinga dalam lantunan gending-gending Jawa. Hal itu juga yang tengah dinikmati seorang lelaki dalam sebuah kamar dengan kesendiriannya serta dalam posisi menyandarkan tubuhnya pada sebuah kursi goyang. Buayan musik tradisional Jawa dari sebuah tape recorder membawanya dalam alam ketenangan. Matanya terpejam meski tak sepenuhnya tertidur. Terlihat dari jari-jarinya yang bergerak selaras mengikuti ketukan irama gamelan. Namun jika ditelisik lebih jauh, tak sepenuhnya anggapan kedamaian dan kenyamanan serta merta dirasakan. Saat melihat lebih jauh kondisi dalam kamar, suasana seram dan mistis akan terasa kental menyelimuti. Mulai dari aneka bunga yang bertaburan di atas sebuah tepak, kepulan asap dupa menyengat serta penerangan hanya dari lilin-lilin yang menyala dan berjejer mengelilingi sebuah meja bulat terletak di samping ranjang besi berkelambu putih bersih. Tak ketinggalan dua lukisan tangan berwarna yang menggambarkan satu sosok perempuan cantik dan satu sosok lelaki tua berkebet memakai belangkon hitam menempel pada dinding tepat di atas kepala ranjang.
Cukup lama sosok berperut buncit terbawa suasana sebelum tiupan angin lembut menyapu seisi ruang kamar dan menyadarkannya akan kehadiran satu sosok perempuan berparas ayu. Nyai Dewi, gumamnya sembari bangkit dan bersimpuh ketika matanya melihat satu sosok sudah duduk di sisi ranjang besi. Harum kasturi begitu kuat terhembus dari tubuh sosok berkebaya kuning sampai mengalahkan harum bunga yang berserak dan asap dupa di samping ranjang. Satrio, kemarilah, serunya memanggil. Satrio segera bangkit dan mendekat serta duduk di sisi sosok Dewi Ratu. Apa kamu lupa ini malam apa? Apa kamu lupa tugasmu malam ini apa? Satrio yang mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Dewi Ratu tertunduk. Tentu tidak, Nyai Dewi, jawab Satrio lirih. Lalu, kenapa kau tak seperti biasanya? Tanya Dewi Ratu kembali yang kini terlihat mengerutkan kening. Satrio menatap sayu pada wajah cantik di depannya yang sudah turun-temurun menjadi perewangan keluarganya. Ada sedikit kecemasan terbersit pada diri Satrio yang menghantui setelah kejadian besar di Alas Purwo sampai membuatnya kehilangan sosok Mbah Mungin. Maaf Nyai Dewi, aku sangat kehilangan Mbah Mungin. Juga beberapa malam aku melihat sosok Suntoro dalam mimpiku, ucap Suntoro. Sang Dewi Ratu tersenyum mendengar keluh kesah dari abdi sambungnya. Tangannya mengusap wajah dan rambut Satrio dengan lembut, membuat Satrio memejamkan mata meresapi sentuhan sang junjungannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Ranggi Jatinya si Wuning menyakiti abdi sambungku. Kamu tenang saja, selama kamu masih menepati perjanjian kita, kamu dan seluruh keturunanmu dalam perlindunganku, terang Dewi Ratu. Siapapun yang berani mengganggumu akan berhadapan denganku. Kembali Dewi Ratu mempertegas ucapannya. Sudahlah, sekarang kamu tunaikan kewajibanmu padaku malam ini. Kali ini dengan senyum manis sosok Dewi Ratu membelai Satrio sebelum membaringkan tubuhnya di ranjang empuk dilapisi tilam sprei halus nan lembut. Satrio yang sudah merasa tenang, seketika wajahnya berubah setelah tiupan lembut dari bibir Dewi Ratu menyapu wajahnya. Tiupan yang selalu ia rasakan manakala 41 hari sekali ketika ia wajib melayani keinginan dari junjungannya sebagai salah satu syarat selain tumbal nyawa tentunya. Jika di tempat Satrio tengah terjadi pergulatan antara dua sosok beda alam, lain halnya di sebuah rumah kecil berdinding papan rapuh dan beralaskan tanah. Rumah kecil yang berdiri di sebuah kampung pedalaman dengan rumah-rumah penduduk yang masih berjauhan dan rata-rata masih menggunakan penerangan lampu teplok. Di dalam nampak dua orang laki-laki duduk di balai bambu menghadap ke satu meja kayu tanpa kain tilam. Tak ada percakapan dari keduanya. Mereka seperti tengah menantikan sesuatu dengan sedikit tegang. Apalagi wajah satu sosok yang terlihat masih muda. Ia seperti begitu cemas dengan dada berdebar-debar. Suasana yang begitu hening di rumah itu tiba-tiba terusik dengan jeritan seorang wanita yang seperti tengah mengejang kesakitan. Semakin lama suara jeritan dan teriakan semakin keras, sampai akhirnya suara tangis bayi seketika menghentikan suara jeritan dan teriakan dari seorang wanita yang baru saja melahirkan. Dua orang laki-laki yang tadinya duduk dengan harap-harap cemas seketika bangkit dan berdiri setelah mendengar suara tangisan bayi. Senyum kelegaan terpancar dari keduanya setelah dipersilakan masuk ke dalam kamar sempit dan remang oleh seorang perempuan 60-an bertapih kain batik serta kebaya lusuh. Keduanya melihat bayi mungil yang masih merah dengan tali pusar baru saja dipotong dengan welat bambu oleh sang wanita tua. Anakmu lanang,
Ucap wanita tua yang sudah menolong kelahiran anak pertama dari pasangan muda yang sudah menjadi suami istri. Iya Mbah, terima kasih sudah membantu istri saya melahirkan Mbah. Saut sang lelaki muda, bapak dari si kecil mungil yang baru beberapa menit melihat dunia dengan berbinar. Di sebelah sang bayi tergolek satu tubuh wanita muda yang pucat dan berkeringat berbalut kain selimut kumal. Matanya sayu melihat bayi laki-laki, anak pertamanya yang masih suci. Cocok sekali perkiraanku Pak Lek, ucap lelaki muda pada sosok yang berdiri di sampingnya. Sosok lelaki yang dipanggil Pak Le hanya tersenyum mendengar ucapan keponakannya. Matanya ikut berbinar menatap bayi mungil yang tengah dibalut kain bedong oleh tangan sekatan wanita tua. Sebuah senyum dan tatapan yang mengandung arti. Senyum dalam bayangan yang bakal menjadi wujud limpahan upah begitu besar setelah mendapatkan bayi laki-laki pertama atau geteh pangkep untuk kepentingan tuan barunya. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.